Sehat semua nggih? Di sini nanti saya akan melakukan pengimbasan. Di sini saya tidak akan menggurui ataupun saya hanya berbagi pengalaman saja dan sosialisasikan, karena ini sebagai salah satu tugas yang harus saya lengkapi di calon guru penggerak. Ngerti ya? Yes. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ika Widanati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 1 Kedung Cino. Hari ini saya akan melaksanakan pengimbasan atau sosialisasi tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan saya terangkan. Di sini nanti untuk pembelajaran budaya positif, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin istilah-istilah ini baru ya buat Bapak Ibu ya? Ya, karena ini adalah istilah yang baru juga buat saya saat mempelajari modul budaya positif ini. Ini adalah salah satu alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi bagaimana cara mengatasi anak-anak yang mungkin memiliki permasalahan dalam pembelajaran ataupun dalam saat berangkat itu jarang masuk, ya, itu ada caranya seperti ini. Sebelumnya saya tanya dulu, apa itu disiplin? Disiplin itu kira-kira apa? Tertib. Jadi kita harus melakukan disiplin agar hidup kita tertib, teratur, gitu ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Kalau disiplin, menurut istilah disiplin dari fasilitator saya, kalau disiplin kita itu melihatnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi wajib dilakukan. Tetapi dalam modul guru penggerak kita nanti belajar tentang disiplin positif. Ya, jadi disiplinnya itu tidak yang memaksa, tetapi dia harus berasal dari hati nuraninya sendiri. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena itu berasal dari luar ataupun bukan dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi internal itu berarti apa? Dari dalam diri. Kalau motivasi eksternal, iya. Jadi kita itu konsepnya nanti diminta untuk memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan nanti yang kita buat itu harus mengacu profil pelajar Pancasila. Ada apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, serta kreatif. Ya, kita pasti sudah melaksanakan ini dalam pembelajaran di sekolah kita ya. Selanjutnya adalah teori motivasi. Menurut Dian Gosin dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi yang muncul dalam diri manusia. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu motivasi atau dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ya, teori motivasinya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau hukuman itu seperti apa? Akibat dari perbuatan, jadi bersifat sanksi yang memaksa. Kalau penghargaan, iya reward. Sedangkan restitusi itu pilihan. Jadi kalau hukuman itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau aturan yang bersifat memaksa. Yang kedua adalah penghargaan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Yang ketiga adalah restitusi, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka memecahkan masalah itu dengan cara mereka sendiri. Itu untuk restitusi. Bentuk identitas gagal dan sukses. Jadi di sini kemarin saat saya belajar tentang modul CGP, itu ternyata itu anak itu tidak boleh dikasih hukuman ataupun hadiah, ya. Tetapi kita ini sekarang bentuknya adalah restitusi. Karena apa? Karena secara psikologis ternyata itu ada dampak yang berakibat pada siswa tersebut. Identitas gagal yang dimaksud di sini apa? Hukuman itu adalah identitas gagal. Sedangkan identitas suksesnya atau disiplinnya itu nanti karena ada konsekuensi maupun restitusi. Contohnya seperti ini, hukuman berarti sesuatu yang menyakitkan itu dia harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Dan di restitusi siswa itu dapat memilih sendiri hukuman yang dia pilih. Yang kedua, tidak nyaman atau murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Jika hukuman dia akan tidak nyamannya dalam jangka waktu yang panjang masanya. Sedangkan konsekuensi itu mereka merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan untuk restitusi itu menguatkan murid atau siswa dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan hukuman di sini apabila ada siswa yang bertengkar, korban itu pasti harus mendapat keadilan. Sedangkan konsekuensi korban atau anak tadi yang menjadi korban itu hanya diabaikan. Sedangkan di restitusi korban itu nanti akan mendapatkan ganti. Pada saat hukuman, murid atau anak itu akan merasa jika kita menghukum anak, mereka akan merasa tersakiti. Jika pada konsekuensi, murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Dan selanjutnya pada hukuman, perilakunya pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan pada restitusi masalah terpecahkan. Dan yang terakhir pada sistem hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi itu memang memaksa sistem hukumannya. Jika konsekuensi itu memerlukan monitoring atau supervisi terus dari guru tersebut. Kalau restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana? Keyakinan kelas itu hampir seperti nilai-nilai kebajikan, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh bentuk keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama contohnya, setiap anggota kelas itu perlu belajar. Setiap anggota kelas itu perlu senang. Setiap anggota kelas itu perlu menghargai. Setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas itu perlu menjaga kebersihan. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya. Untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu apa? Pada saat awal pembelajaran atau awal semester, kita pasti akan menawarkan pernyataan-pernyataan ataupun bentuk disiplin yang harus diikuti oleh murid. Contohnya, misalkan kalau di kelas saya kemarin, kalau siswa tidak mengerjakan PR, maka konsekuensi atau restitusinya yang harus dilakukan apa? Jika mereka tidak mengerjakan PR, nanti didenda Bu, terus ikut piket Bu, sama mengerjakan PR-nya itu di luar kelas, ataupun kalau misalkan hujan seperti ini tetap di dalam kelas. Yang penting dia mengganti PR-nya setelah pulang sekolah ataupun pada saat di luar kelas, seperti itu. Tetapi kesepakatan kelas ini juga harus kita harus mendengarkan pendapat dari siswa. Saya kemarin membuat berkelompok, terus saya kasih note seperti ini. Kira-kira peraturan yang harus dibuat apa, konsekuensi atau restitusinya itu seperti apa. Jadi mereka membuat sendiri dan membuat kesepakatan itu sendiri dan juga tahu konsekuensi dan tanggung jawabnya. Nah, kalau misalkan berkata kasar Bu, berkata jelek, biasanya kan ada anak-anak yang seperti itu. Mereka nanti restitusinya harus menulis istighfar pulang sekolah. Ya, kemarin 50 kali. Jadi kalau setiap satu kata dia mengucapkan, nanti dia harus menulis istighfar. Ya, jadi ada yang penting di sini anak-anak itu mereka tahu apa sih konsekuensinya itu, apa sih tanggung jawab mereka. Jadi mereka belajar untuk tanggung jawab sendiri. Jadi kita seolah-olah tidak hanya menghukum, "Wes, kamu nggak pernah mengerjakan PR, sudah di luar sana." Tidak seperti itu. Mereka tahu dari awal pembelajaran, mereka tahu kalau saya tidak mengerjakan PR, konsekuensi atau restitusinya apa. Kalau mereka tidak piket, restitusinya apa. Kalau mereka berbicara kotor, restitusinya apa. Seperti itu ya. Untuk ini paham boleh? Ya. Jadi untuk membuat kesepakatan kelas yang pertama, ya ini harus ada kesepakatan dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, berarti itu sama saja kita membuat aturan sendiri. Setelah membuat kesepakatan kelas, lalu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih umum. Kalau tadi kesepakatan kelas kan lebih lebih apa ya namanya ya, lebih kalau itu kan general, yang ini kan kalau kesepakatan kelas itu lebih khusus. Kalau keyakinan kelas itu langsung seperti ini. Setiap anggota kelas harus bertanggung jawab tugas piketnya. Setiap anggota kelas harus menghormati guru ataupun harus menghargai orang lain. Yang ketiga, setiap anggota kelas harus menjaga perilaku dan perkataannya. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum daripada kesepakatan kelas. Lanjut ya. Selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu contohnya apa? Secara fisiologis berarti kita membutuhkan kesehatan, rumah, makanan. Sedangkan secara biologis kita membutuhkan reproduksi. Secara psikologis kita membutuhkan rasa aman, nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima ini adalah kita itu merasa diterima
oleh suatu kelompok masyarakat, jadi merasa dihargai. Itu kebutuhan sebagai manusia. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu adalah apa yang harus kita capai, dihargai pencapaiannya ataupun diakui prestasinya. Yang keempat adalah kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan untuk memiliki pilihan sendiri dan mandiri. Jadi kita harus memiliki keputusan sendiri yang menurut kita itu baik. Kita harus memahami itu. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kalau anak-anak pasti sukanya bermain, tertawa. Jadi pembelajarannya itu pasti di kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kita belajar 5 posisi kontrol guru. Ini yang penting sekali bagi guru, bagi kita. Karena di sini ada kita lihat sendiri dalam diri kita. Kita ini sebagai posisi apa? Yang pertama itu ada posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Yang pertama adalah guru penghukum. Ciri-cirinya bagaimana? Dia itu suka menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak hukuman verbal ataupun fisik. Itu adalah ciri guru penghukum. Dan secara psikologis, dampaknya kepada siswa itu bagaimana? Nanti dalam jangka waktu yang panjang, murid itu akan menjadi murid yang pendendam dan akan membenci oleh gurunya tersebut. Jadi sampai kapanpun, misalkan kita memberi hukuman, tapi tanpa ada kesepakatan kelas sebelumnya, langsung kamu lari lapangan 10 kali, 20 kali. Secara psikologis ternyata dampaknya itu akan menjadikan anak itu menjadi pendendam, menjadi benci dengan gurunya. Dalam jangka waktu yang lama, walaupun dia nanti sudah kerja ataupun sudah menikah, pasti akan tahu seperti itu. Karena mereka karena mereka itu melihatnya guru itu jahat. Jadi itu yang pertama adalah guru penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Contohnya bagaimana? Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Yang kedua, guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Biasanya kalau guru pembuat merasa kesalahan seperti ini, kamu kok nggak pernah berangkat sih? Kenapa? Apa kamu nggak kasihan dengan gurumu? Kamu kan sudah saya kasih tahu beberapa kali. Nanti kalau seperti ini, nanti guru akan mendapat teguran dari kepala sekolah. Gitu. Jadi dia itu lebih lembut, tenang, tetapi dia merasa bersalah. Jadi gurunya itu merasa bersalah dan anaknya juga, kok kamu salah seperti ini sih ya. Jadi anak itu akan merasa bersalah. Dampak secara psikologisnya untuk jangka panjangnya, murid merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu dampaknya. Yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Contohnya, suaranya ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Murid akan bergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri. Jadi kalau misalkan sebagai teman itu biasanya wes tidak apa-apa. Misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, wes tidak apa-apa, wes dari OJG. Jadi dia itu setiap anak melakukan kesalahan itu loss gitu ya, tidak terlalu dipikirkan, wes tidak apa-apa. Dampaknya seperti apa nanti? Dampaknya itu siswa yang akan bergantung dengan gurunya. Siswa itu merasa, alah gurunya ini gampang kok. Gak apa-apa aku melakukan kesalahan lagi, gak apa-apa, itu gampang sekali nanti sama guru itu. Gitu ya. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi pemantau ini lebih baik dibandingkan sebagai posisi kontrol guru. Contohnya tercipta identitas positif, suara datang cenderung formal. Jadi kalau posisi pemantau ini, siswa diberi pilihan, misalkan kalau salah, setelah melakukan kesalahan, kamu tahu kesalahanmu apa, kira-kira kamu akan memperbaikinya seperti apa. Tetapi di sini tugas guru nanti misalkan siswa tidak mengerjakan PR, ya dia harus memantau
kelas sekolah tidak mengerjakan PR, jadi dia harus mengerjakan di pulang sekolah. Gurunya harus memantau terus, itu posisi pemantau. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya. Dan nilai kebajikan yang dituju tidak semua mandiri. Jadi siswa itu belum ada rasa tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Dan ini adalah posisi kontrol yang menurut modul yang saya baca itu adalah posisi kontrol yang paling baik, yaitu guru sebagai seorang manajer. Contohnya, posisi kontrol yang paling disyaratkan untuk membimbing murid netral, tidak emosi, tidak marah, dan tidak terlalu ramah. Yang ketiga, guru membimbing murid memecahkan masalah. Yang keempat, murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi selain guru memberikan pilihan apa tentang kesalahannya, jadi guru ini juga membiarkan anak didik ini untuk memecahkan masalah itu sendiri. Jadi sebelum menjadi guru sebagai manajer, kita harus membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dulu. Setelah ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, maka anak didik itu akan berusaha bertanggung jawab sesuai dengan konsekuensi atau restitusi tersebut. Dampaknya, murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Jadi guru sebagai manajer ini dia tidak terlalu emosi dan tidak terlalu marah, jadi netral ya. Tetapi kadang sebagai guru kalau melihat anak didik yang bandel seperti itu kan nggak mungkin ya kita langsung, mesti kan jawabannya tuh pengen emosi gitu ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah solusi ataupun salah satu alternatif memecahkan masalah bagi siswa yang memiliki permasalahan. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas murid dari gagal ke sukses. Dan yang terakhir, jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetap fokus untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik bagi dirimu sendiri? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan guru, bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid. Ajukan pertanyaannya bagaimana? Kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini. Atau kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan kan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kamu bisa mempelajari perilaku baru lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid siap mengaitkan dengan tindakan yang salah. Ajukan pertanyaannya bagaimana? Sebagai anggota di kelas, apa yang kamu yakini? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal bagi kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya buat kemarin. Kalau untuk menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Di sini ibu memanggil kamu ke sini untuk apa? Kamu tahu? Ya, kita di sini bukan untuk mencari siapa yang salah.
Tetapi kita di sini mencari solusi bersama-sama untuk permasalahan tersebut. Itu kalau untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya pernyataannya seperti ini. Baik, kalian dipanggil ke sini. Dua April tahu setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Itu manusiawi dan setiap orang berhak mempertahankan apa yang telah diyakininya, tapi harus dengan cara yang benar. Apabila menanyakan keyakinan, kita bisa juga menggunakan pernyataan, lalu kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan pertengkaran kelas tadi. Jadi setelah menanyakan keyakinan, baru itu nanti anak-anak diberi pilihan kira-kira setelah ada pertengkaran ataupun permasalahan, apa sih konsekuensi ataupun restitusi yang harus mereka lakukan. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf ya, mungkin agak lama. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Ada yang guru itu yang paling bagus katanya yang manajer. Tapi melihat murid itu kan kita beraneka ragam dengan sifat dan karakter masing-masing. Apakah mungkin gitu dari tadi kalau misalnya yang sebelum manajer tadi kayak pemantau atau teman, kalau yang penghukum sih agak negatif gitu kan. Kalau yang untuk pemantau sama teman itu kan sedikit beraroma positif. Bisa nggak sih kalau kita itu kadang menggabungkan, atau kadang kita bisa jadi pemantau atau kita bisa jadi teman, kita juga jadi manajer dalam satu waktu. Jadi nggak harus manajer itu bagus, oke kita pakai manajer seperti itu. Terima kasih. Kita belajar tentang teori kontrol ini, apakah harus satu itu Pak yang harus menjadi manajer? Kita berusaha. Kalau menurut fasilitator saya kemarin, kita berusaha dulu menjadi seorang manajer. Namun, jika keadaannya itu tidak memungkinkan, kita bisa fleksibel. Jadi bisa saat menjadi teman, saat menjadi pemantau, ataupun saat menjadi manajer. Hanya saja di sini disarankan memang untuk menjadi seorang manajer. Tapi pada saat waktunya itu tidak pas, berarti kita fleksibel menurut kondisi saat itu saja. Jadi bisa digabungkan, Mbak Ana. Jadi bisa digabungkan ataupun nanti kita melihat situasinya. Misalkan anaknya kok sudah tidak bisa diatur gitu ya. Mungkin kan memang tidak harus selalu menjadi seorang manajer. Mungkin saja bisa menjadi seorang pemantau karena dia rasa tanggung jawabnya memang belum ada. Gitu Mbak. Ada pertanyaan lagi? Kita belajar tentang teori kontrol ini, apakah harus satu itu Pak yang harus menjadi manajer? Kita berusaha, kalau menurut fasilitator saya kemarin, kita berusaha dulu menjadi seorang manajer. Namun, jika keadaannya itu tidak memungkinkan, kita bisa fleksibel. Jadi bisa saat menjadi teman, saat menjadi pemantau, ataupun saat menjadi manajer. Hanya saja di sini disarankan memang untuk menjadi seorang manajer. Tapi pada saat waktunya itu tidak pas, berarti kita fleksibel menurut kondisi saat itu saja. Jadi bisa digabungkan Mbak Ana. Jadi bisa digabungkan ataupun nanti kita melihat situasinya. Misalkan anaknya kok sudah tidak bisa diatur gitu ya. Mungkin kan memang tidak harus selalu menjadi seorang manajer. Mungkin saja bisa menjadi seorang pemantau karena dia rasa tanggung jawabnya memang belum ada. Gitu Mbak. Ada pertanyaan lagi? Bagi saya ya mungkin ya ini kita sharing bersama. Ini terima kasih di kesempatan bertanya. Sebetulnya ini kita cari jawabannya bersama-sama saja, tidak harus selalu dari Mbak April, kita bisa menjawabnya.
Jadi begini, untuk segitiga restitusi ya kita sudah menstabilkan validasi, kemudian pada akhirnya kita akan menanyakan keyakinan jika segitiga restitusi itu sudah dijalankan tapi anak mengulang kesalahan yang sama. Nah ini itu apakah tetap kita harus mengulang lagi segitiga restitusi, kata berikutnya apa yang harus dilakukan, kira-kira yang sebaiknya dilakukan bagaimana? Ya, itu terima kasih. Baik Pak Amin, terima kasih atas pertanyaannya. Ini juga kemarin sempat berdiskusi alot dengan fasilitator dan para CGP yang lain tentang segitiga restitusi. Kemarin kita sempat berbagi opini. Pak, kalau segitiga restitusi apakah hanya salah satu alternatif untuk memecahkan masalah? Tidak. Jadi itu hanya tidak harus fokus pada segitiga restitusi, itu tidak bisa. Jadi ini hanya sebagai salah satu alternatif ya, solusi. Jadi tidak harus pakai ini terus, tidak. Jadi memang salah satu alternatif. Terus kalau misalkan anaknya itu sudah, maaf kemarin kan memang ada yang siswa yang sudah kita home visit, kita sudah datang ke rumahnya, kita bujuk-bujuk tidak pernah berangkat. Itu terus bagaimana Pak cara menanganinya? Kata fasilitatornya yang begini ya, kita nanti tinggal menunggu biayanya saja. Karena kita sudah berusaha, misalkan kita sudah memakai segitiga restitusi, kita sudah memvisit, kita sudah melakukan berbagai cara pendekatan baik kepada siswa ataupun orang tua, tapi tidak ada tidak ada solusi sama sekali ya. Memang ya kita tinggal menunggu biayanya saja. Kita mendoakan saja semoga menjadi lebih baik gitu Pak. Kemarin juga sempat kelompok kami itu diskusi awal tentang ini, karena memang semuanya kan segitiga restitusi sepertinya cara terbaik Pak untuk memecahkan masalah. Itu hanya salah satu alternatif saja, jadi bisa dilakukan ataupun alternatif yang lain. Terima kasih.